Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar dari kedua mempelai, baik yang dari laki-laki yang barusan hadir di sini walaupun dalam suasana cuaca hujan, kami tidak mengurangi rasa kita pada pagi hari ini. Baiklah, untuk singkat waktu pada pagi hari ini kegiatan ataupun acara akad nikah ini akan dipandu dan dibimbing oleh petugas P3 MPR Kecamatan Pulau Dawang. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Menteri Pemazang untuk memandu kegiatan acara akad nikah pada pagi hari ini. menyaksikan pernikahan bersama Sekretari Maria Rosanti Wansa yang insya Allah sesaat lagi akan terlaksana. Baik, sebelum kita masuk ke acara ini, mari kita dulu membaca doa suatu Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita selanjutnya yaitu pembacaan ayat 3 yang akan dibawakan oleh Bapak kepada beliau pada kesempatan.
kepada beliau berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman raghiba minni an sunnati falaysa minni. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah nikah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas pertolongan Allah hari kita berkumpul hadir dalam rangka menyaksikan, bahkan memberikan doa dan restu atas pernikahan sepasang, yaitu kedua ananda Setri Amalia Rosanti binti Iwan Juliansa dengan seorang laki-laki yang bernama Fajar Aprianto bin Wadiran yang hari ini kita menyaksikan. Kenapa kita perlu hadir memohon menyaksikan pernikahan, bahkan di situ di undangan tertulis mohon doa restu, bukan mohon 100.000, 50.000. Kenapa? Ini semua keluarga yang datang dan hadir meminta mendoakan supaya sepasang calon suami istri nanti berhasil sukses membina rumah tangganya kepada rumah tangga yang sakinah, keluarga yang penuh ketenangan, mawaddah, keluarga yang penuh kasih sayang dan cinta, warahmah, keluarga yang terpenting dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dun nikah, kalau pernikahan sebentar. Tidak ada orang yang menikah gagal pulang, tidak berhasil menikah karena tidak bisa, mungkin tidak hafal. Dan itu singkat, tapi yang panjang adalah nanti setelah menikah. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun punya anak, punya keturunan sampai punya anak cucu. Disinilah yang perlu kita doakan supaya kita datang hadir untuk mendoakan dan merestui kedua ananda. Kemudian terkhusus kepada kedua mempelai yang hari ini bersanding di depan kita, yang tentunya hari ini hari bahagia bagi mereka berdua. Di hari Minggu bertepatan tanggal 22 Juni 2025, dan ini tercatat dalam sejarah. Dan bagi Ananda Sepri dan Amalia dan Ananda Fajar Aprianto, ini tercatat di buku agendanya nanti, dan terus terang ini banyak yang catat. Di kantor nikah pun KUA telah dicatat, dan sesungguhnya ini pun telah dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan oleh Allah. Allah sudah tulis bahwa Ananda Fajar Aprianto nanti akan berjumpa dengan seorang wanita yang bernama Setri Amalia Rosanti, yang hari ini kita saksikan yang sebenarnya adalah takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa dihindarkan. Walaupun kemarin Fajar Aprianto kemana-mana sampai di Tanjung Relep, di Gunung Tabur, mungkin berjumpa dengan banyak wanita-wanita yang lebih cantik, tapi ternyata hanya bisa terpaut hatinya yang ada di Tanjung Batu di sini. Kenapa? Sudah ditulis, ditentukan di Lauhil Mahfuz. Hadirin jemaah nikah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya tidak lama. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Malam Minggu, malam Senin. Kemudian Fajar Aprianto sudah nunggu, kemudian
Syekh Amalia sudah kepengen. Makanya nanti kita tidak lama. Jadi bapak-bapak juga setelah selesai cepat-cepat pulang. Insyaallah. Kemudian ini pernikahan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sunnah berarti ibadah. Ibadah kalau dilaksanakan dapat pahala dan luar biasa. Saya mau tanya kepada saudara Syekh Amalia, apa tujuannya menikah sekarang? Membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian saudara Fajar, nah sama-sama. Jadi setiap sesuatu yang kita mau lakukan perlu ada tujuannya. Kalau kita tidak ada tujuan nanti kemana-mana. Melaut tidak ada tujuan, akhirnya bisa tak pulang. Nah, tujuan pernikahan dalam ayat tadi dibacakan, Allah ciptakan pasangan dari diri kalian sendiri, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki dan dipertemukan lagi dalam namanya perjodohan yang hari ini kita saksikan. Tujuannya supaya kalian tentram bahagia. Jadi tujuan kita menikah supaya tentram bahagia. Ya, betul. Kalau sudah keluarga sakinah, kita tenang, tentram, mawaddah, pencinta, kasih sayang, warahmah. Tinggal bagaimana mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Perlu belajar banyak-banyak. Khutbah nikah tidak cukup. Nanti datang ke pengajian, buka YouTube, beli kitabnya. Bagaimana supaya bisa mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nikah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gambarkan sebagaimana pakaian. Dalam Al-Quran sendiri dikatakan, kalian adalah ibaratkan dalam Al-Quran adalah sebagaimana pakaian. Antum libasul lahunna wa antum libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian laki-laki dan perempuan ibaratnya pakaian. Itu pakaian. Apa tujuan pakaian? Apa tujuannya pakaian? Menutupi badan. Menutupi badan, menutup aurat. Jadi suami istri setelah nanti ijab kabul, ini laki-laki pakaian perempuan, perempuan pakaian laki-laki, maka setelah nanti resmi jadilah kita dalam Al-Quran ini. Allah telah gambarkan dalam Al-Quran, antum libasul lakum. Kalian adalah pasang pakaian. Tujuannya menutup aurat. Jadi yang namanya suami, tolong ditutup aurat istrinya. Karena tentunya Ananda Syekh Amalia hari ini dia yang paling cantik di mata Fajar, paling baik, tapi sebulan 2 bulan pasti muncul ada kekurangannya. Kekurangannya inilah yang mau ditutup kita sebagai pakaian, sebagai menutup aib istri. Begitupun sebaliknya, saudara Fajar Aprianto di mata Syekh Amalia dia yang paling gagah, paling ganteng, paling baik, tapi sebulan 2 bulan kemudian pasti ada kekurangannya. Kekurangan suami, mari kita sama itu. Itulah pakaian laki-laki, istri menutupi aib suaminya, suami aib istri. Jangan diposting di media sosial ketika ada sedikit masalah, ditutup. Tujuan pakaian yang kedua adalah sebagai keindahan. Maka dalam dikatakan juga sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleh. Jadi bagaimana nanti kita ini sebagai istri menjadi wanita yang dibanggakan suami kita. Maka untuk menjadi wanita yang dibanggakan, pertama kita ini menjadi wanita yang soleha. Yang soleha itu taat beribadah, sholatnya dijaga, ditutup auratnya sehingga suaminya bangga. Saya bangga beristrikan Syekh Amalia, ternyata istri saya soleha lebih daripada yang saya bayangkan. Masih subuh-subuh sudah bangun salat tahajud. Ketika suaminya lupa bangun, ayo bangun sholat. Ini istri yang dikehendaki. Inilah sebagai kebanggaan suami. Pakaian suami adalah istri yang soleha, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Begitupun saudara Fajar Aprianto,
jadilah sebagai kebanggaan istrinya, sebagai pelindung, sebagai penjaga ketika karena wanita itu sifatnya lemah. Mari kita sebagai itu. Kemudian berikutnya, yang namanya suami, istri ada tanggung jawab dan kewajiban. Kewajiban pertama Fajar Aprianto adalah mencukupi keperluan istrinya, mulai dari makan dan minum, pakaian, kendaraan, walaupun hanya sepeda, motor, kalau mampu mobil itu lebih bagus. Kalau kemarin setiap Sepri Amalia butuh, maka dia masih ada bapaknya. Ada sedikit minta sama bapaknya, telepon, diberikan pulsa, berikan pakaian. Setelah ijab kabul nanti berpindah tanggung jawabnya sepenuhnya kepada saudara Fajar Aprian. Tolong dipahami. Ini tanggung jawab pertama. Tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab untuk membawa istrinya masuk surga. Artinya membimbing, mendidik istrinya bagaimana sama-sama taat kepada Allah, karena pernikahan adalah sunnah ibadah. Jadi tujuan kita ini semakin dekat. Jangan habis menikah tambah jauh daripada gagal pernikahan. Tidak dapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab membimbing, mendidik istrinya bagaimana semakin dekat kepada Allah SWT. Kalau ada yang kurang nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kemudian kewajiban istri kepada suami. Ananda Amalia, setelah ijab kabul nanti kewajibannya yang pertama taat kepada suami. Apapun keinginan suami tolong ditaati, kecuali perintah suami bertentangan dengan aturan pemerintah dan aturan agama, boleh tidak taat. Ketika pulang capek-capek minta dipijit, taat. Minta dipijit apa capek, pulang kerja ditambah kedinginan, minta diberi selimut, bahkan minta tidur sama-sama, tidak boleh menolak. Ini kewajiban, tolong dipahami. Barang siapa wanita yang suaminya kepengen tidur malam itu tapi menolak, maka dilaknat malaikat sampai pagi hari. Ini wanita yang saleh. Dan itu tadi, antum libasul lahum, antum adalah pakaian. Ketika pakaiannya mau dipakai, maka dipakai kapan saja mau dipakai. Mau dipakai siang hari boleh, malam hari boleh, jangan ditolak. Tolong dipahami. Kewajibannya adalah taat kepada suami, yang kedua taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian kewajiban dan tanggung jawab. Untuk lebih banyak paham kita tambah belajar karena waktu yang singkat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, terus kepada kedua mempelai dan kepada semua pengantin yang sudah lama pun perlu. Kita ini semua butuh bagaimana mendapatkan keluarga sakinah mawaddah. Kami berharap mudah-mudahan Ananda Sepri Amalia dan Fajar Aprianto dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan diberikan keturunan yang soleh, diberikan anak-anak yang banyak dan soleh, menyenangkan ibu bapaknya dan menyenangkan orang tuanya nanti. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian permintaan restu kedua calon mempelai kepada kedua orang tua atau yang mewakili, kemudian dipandu oleh Bapak Pandu kepada beliau bersilakan.
billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Asyhadu an la alla ilaha illallah. ilaha illallah. Wa asyhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Allahumma Allahumma shalli ala sholli ala Sayyidina Sayyidina Muhammad Muhammad wa ala ali wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Kepada ayah dan bunda Kepada ayah dan bunda yang saya sayangi dan cintai, saya cintai. sepanjang hidup Ananda Sepanjang hidup Anda akan selalu bersyukur akan selalu bersyukur kepada Allah SWT kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karena telah dipilih telah dipilih untuk terlahir sebagai putri sebagai putri dari ayah dan bunda. dari ayah dan bunda. Ananda mengucapkan Ananda mengucapkan terima kasih terima kasih karena sejak kecil karena sejak kecil hingga saat ini hingga saat ini ayah dan bunda ayah dan bunda telah memberikan telah memberikan yang terbaik yang terbaik untuk Ananda. untuk Ananda. Ananda telah diasuh, Ananda telah diasuh, dididik, dididik, dibesarkan, dibesarkan, dipenuhi segala kebutuhan, memenuhi segala kebutuhan, dipenuhi segala kebutuhan dengan penuh dengan penuh ketulusan ketulusan dan kasih sayang. dan kasih sayang. Oleh karena itu, Ananda Ananda mohon maaf mohon maaf jika selama ini jika selama ini belum mampu menjadi anak yang berbakti. menjadi anak yang berbakti. Mengabaikan nasihat Memberikan nasihat, jika tidak sopan sikap tidak sopan, dan berkata yang menyakitkan. dan berkata yang menyakitkan. Ayah dan bunda Ayah dan bunda yang Ananda hormati, yang Ananda hormati, pada saat berbahagia ini pada saat berbahagia ini, Ananda mohon berdoa Ananda memohon doa restu dan Ananda ikhlas dan Ananda ikhlas dan ridho dan doa ayah menikahkan saya kepada kekasih pilihan bernama yang bernama Fajar Aprilianto bin Wagiran, dan doakan Ananda semoga kehidupan rumah tangga semoga berkehidupan rumah tangga Ananda senantiasa rukun, damai, sejahtera dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jelaskan dulu. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allazi Allazi la ilaha illa la ilaha illa wal hayyul qayyum wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada ibunda yang saya cintai, mohon ampunilah Ananda selama Ananda dipelihara oleh ibunda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Ananda selama ini menyakiti hati ibu. Oleh karena itu saya memohon kepada ibunda mewakili ayahanda saudara-saudara serta keluarga besar untuk menikahkan saya, merestui saya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Septri Amalia Rosanti binti Iwan Yuliansyah, dengan maharnya uang Rp250.000 tunai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Teruskan semangat. Astagfirullah. Maafkan kepada kamu. Berarti Bapak harus mengikuti atau berbicara kepada saya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepala kita bernikah, penghulu, kepala KUA, Kecamatan Pulau Derawan, dengan ini saya
Iwan Juliansa bin Rusli almarhum mewakilkan kepada Bapak untuk menikahkan anak kandung saya yang bernama Septi Amalia Rosanti binti Iwan Juliansa. alamat Jalan Punggawa Mangku RT 2 Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan dengan seorang laki-laki yang bernama Fajar Aprilianto bin Wagira. Alamat Jalan Laksamana RT 6 Kelurahan Gunung Tabur Kabupaten Berau dengan maharnya berupa uang Rp250.000 tunai. Tanjung Batu 22 Juni 2025 yang berikat Iwan Juliansa yang menerima ikrar Haji Jemi Sarjana Agama. Saksi-saksi Bapak Ustaz Helki Firmansa. Saksi 2 Bapak Ustaz Jamaluddin. Insyaallah dengan Bapak untuk melakukan kepada saya untuk Bapak Dilanjut dengan izin untuk diperkirakan. Apakah saudara mencintai calon istri saudara, saudari Septi Amalia Rosanti binti Iwan Juliansa? Apakah saudara tidak ada paksaan untuk menikah? Sekarang saudari Septi Amalia saya bertanya, apakah saudara mencintai calon suami saudara? Apakah saudari tidak ada paksaan orang lain untuk menikah? Oke, kalau semuanya setelah dari hati saudara yang paling dalam, tidak ada paksaan, kita akan masuk ke Jakarta. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bismillahi walhamdulillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah hil aliyyil azim. Saudara-saudara saya berhasil kepada saudara mana tidak melalui rumah tangga dengan sebuah manusia biasa ada saya jawab insya artinya izin iya dan izin saya tahu begini ya.
Saudara Fajar Aprilianto bin Wagiran, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwa. Insyaallah. Panjang Kita duit sedikit lah. Insyaallah. Saudara Fajar Aprilianto bin Wagiran, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwa. Insyaallah. Fajar Aprilianto bin Wagiran, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwa. Insyaallah. Saudara Fajar Aprilianto bin Wagiran, engkau saya nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Septri Amalia Rosanti binti Iwan Juliansah, yang mana bapak kandungnya telah berwakil kepada saya dengan maharnya uang Rp250.000 tunai. Saya terima nikahnya Septri Amalia Rosanti binti Iwan Juliansah dengan maharnya uang sebanyak Rp250.000 tunai. Saudara Fajar Aprilianto bin Wagiran, engkau saya nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Septri Amalia Rosanti binti Iwan Juliansah, yang mana ayah kandungnya telah berwakil kepada saya dengan maharnya uang Rp250.000 tunai. Saya terima nikahnya Septri Amalia Rosanti binti Iwan Juliansah dengan maharnya uang sebanyak Rp250.000 tunai. Saksi nikah sekali lagi. Saudara Fajar Aprilianto bin Wagiran, engkau saya nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Septri Amalia Rosanti binti Iwan Juliansah, yang mana bapak kandungnya telah mewakilkan kepada saya dengan maharnya uang Rp250.000 tunai. Saya terima nikahnya Septri Amalia Rosanti binti Iwan Juliansah dengan maharnya uang sebanyak Rp250.000 tunai. Barakallah. Kemudian pembacaan sudah tak dilanjutkan pada rakaat akad 3. Siwa tablik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 34. Pada hari Minggu 22 Juni 2025, saya Fajar Aprilianto bin Wagiran berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan
mempergauli istri saya bernama Septri Amalia Rosanti binti Iwan Juliansyah dengan baik. Muasyarah bil ma'ruf, menurut ajaran Islam kepada istri saya tersebut menyatakan sikap taklif sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan tidak diperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Tanjung Batu, 22 Juni 2025. Suami Fajar Aprilianto. Sambil bertahan saat tetap menerangkan dan bahwa sikap taklif itu adalah janji itu dilakukan apabila terjadi di poin 1 atau salah satunya yang 4 poin tersebut, maka istri dapat menggugatnya.
Kemudian penyerahan mahar. Terus saya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Sambungan permohonan kepada Allah SWT. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan istriku dan kebaikan apa yang ia munculkan pada pernikahan dan aku berlindung kepadamu dari keburukan istriku dan keburukan apa yang ia munculkan pada pernikahan. Walhamdulillah. Terima kasih. Cium dari laksanakan cium dari Nah, bukanya dulu. Lama-lama. Ulang. Belum dipoto, Jay. Ulang, Jay. Ciumnya, Jay. Lama-lama satu. Dua. Lamanya. Udah malam kan? Udah, penyerahan mahar. Sudah lihat? Saksi lihat ya. Iya. Uang Rp250.000. Ya. Maharnya. Sweet. Pegang dan
hati. 1, 2 hati. Pegang 2 tangan. 2 tangan lah. 2 tangan. 1, 2 hati. Selamat. Ya, sudah hati. Ya, oke. Masih pegang. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ini 1, 2 hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada istriku, aku memberikan mahar kepadamu sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Semoga perkawinan kita abadi. Dunia dan akhirat. Sekarang Lihat sini, lihat sini dah. aku menerima mahar dengan ikhlas. Inilah, lihat sini. 1, 2 hati. Boleh kita sakinah, mawaddah, warahmah, wal maghfirah, wal maghfirah. Amin. Cium tangannya, cium. Mantap. Ambil. Cium tangan, mantap. Ambil lagi. Ambil lagi, punya lagi. Tangan dulu lah, tangan dulu. Angkat sedikit. Angkat dikit, 1, 2 hati. Lihat kamera. Kamera, 1, 2 hati. Dadah, oke, dah, saya belum ketawa, 1 lagi, 1, 2 hati. Ya, oke, dah. Pak. Penyerahan boneka. Mau lagi 2 aja. Angkat sedikit. Angkat rata. Sama tinggi. Iya, sudah. Buka halaman pertama. Ada fotonya. Sampingkan lagi. Sekalian saya serahkan masing-masing. Dekatkan sekarang ya. Jangan tutup foto. Yang lama-lama bisa gitu. Kalau dibetul. Itu tinggal itu dibawa. Kalau ke hotel tinggal scan. Perlu lagi buat fotonya ke sana. Bukanya Mas. Ada pemberian lagi. Ada. Oh, ada sertifikat tanah. Mobil. Pasang. Merah. Kamera ya 1, 2, 3, 1, Aulin syarul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ni'mahu wa majidah ya rabbal alamin kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal bil hajat wa tatahhiruna biha min asy-syarri wa tudawwinu bi rasulika min jami'il ahwali wal hayat wa rahmati innaka qadir. Allahumma barik li hadza al-maimun wa jaddu ma'ahu rasulika lakum wa hafizhuma min al-kadhib was-sayatin wa wasi'il rizqa wa nasr as-salihat اللهم اعمل بيننا وبين اتقينا على الهوى وعلى بيننا كما بين يوسف وزليخا وعلى بيننا كما بين يوسف وبلقيس وعلى بيننا كما بين ابراهيم وساره وعلى بيننا كما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال الكبرى وسلك وغير مغلقان. اللهم اعمل بين قلوبنا واصل ذات بيننا والفاق بين زوجينا وثبت عيننا في قلوبنا وثبت على ملة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة انك السميع الدعاء. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian tadi saya ingatkan bahwa mereka telah sah secara hukum Islam dan hukum negara, hukum positif pernikahan di Indonesia. Demikianlah acara pernikahan ini terletak secara bersama-sama. Semoga berdua menjadi keluarga sakinah, warahmah, rukun, kekal hingga akhir hayat dan dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Kurang terlebih dalam dimakan amin wa ajmain. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akan kami serahkan kepada MC kepada Bapak Ahmad yang kami persiapkan. Terima kasih. Dengan ucapan alhamdulillah, maka prosesi acara akad nikah saudari Septi Amalia Rosanti binti Wadliansyah dengan saudara Fajar Arianto bin Wagilan telah selesai. Dan demikian maka sudah acara akad nikah kali ini kepada kedua mempelai kami persilakan untuk ke rumah jenah. Berfoto dulu bersama petugas ketiganya. Untuk undangan kami silakan untuk mencicipi hidangan yang ada di sisi kiri kami. Kami silakan kedua mempelai.